Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 11 Ruang 003. Dengan susunan anggota, saya sendiri Dimas Dwi Dinata, NIM A1D120089. Kemudian ada teman saya. Saya Lola Depra, NIM A1D1200102. Dan saya Rizdaliani dengan NIM A1D1201112. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit materi mengenai pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Pertama adalah pengertian pertolongan pertama pada kegawat daruratan. PPK atau P3K, singkatan dari pertolongan pertama pada kegawat daruratan, yaitu pertolongan pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan maupun karena sakit mendadak yang dilakukan secara cepat dan tepat sebelum korban tersebut mendapati pertolongan lanjut di rumah sakit. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang menimpa seorang yang dapat menimbulkan ancaman jiwa dalam arti perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat. Bila tidak segera mendapatkan pertolongan, maka seseorang tersebut dapat meninggal atau menderita kecacatan. Kegawat daruratan ini sendiri dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, baik pada keadaan sehari-hari maupun keadaan musibah massal dan bencana. Untuk yang kedua, B. Tujuan pertolongan pertama pada kegawat daruratan. 1. Mencegah bahaya kematian atau mempertahankan hidup. 2. Mencegah kecacatan. 3. Mencegah penurunan kondisi fisik. 4. Mencegah terjadinya infeksi. 5. Mengurangi rasa sakit. Prinsip pertolongan pertama pada kegawat daruratan yaitu ada 6. Yang pertama, amankan situasi. Sebelum memberikan pertolongan, pastikan tempat dan lingkungan sekitar tidak dalam bahaya, agar penolong tidak menjadi korban berikutnya. Hindarkan juga korban dari bahaya lain. Yang kedua, cek kesadaran. Tetap tenang dan jangan panik. Lakukan tindakan pertolongan dengan cepat, tepat, dan tenang. Perhatikan kesadaran dengan cara memanggil, menepuk-nepuk, dan memberi rangsang nyeri pada korban. Yang ketiga, help, yaitu berusaha memanggil bantuan dengan menyebutkan nama penolong, jenis kejadian, tempat dan waktu kejadian, identitas, jumlah dan kondisi korban, serta tindakan-tindakan pertolongan yang telah dilakukan. Yang keempat, CAB, yaitu memeriksa denyut jantung dan pernafasan korban. Yang kelima, bantuan P3K. Perhatikan tanda perdarahan dan tanda cedera atau jejas di seluruh tubuh korban. Dan yang keenam, evakuasi. Jangan memindahkan korban dengan terburu-buru. Pastikan jenis dan keparahan cedera yang sebelum memindahkan korban. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Yang A, pertolongan pertama pada korban gigitan ular berbisa. Korban gigitan ular berbisa dapat mengalami gangguan kesehatan yang segera atau lambat dengan akibat yang ringan sampai berat dan membawa kematian. Bisa ular dapat menimbulkan gangguan dalam bentuk kelumpuhan sistem pernapasan atau rusaknya butir-butir darah merah korban. Oleh karena itu, tindakan pertolongan pertama pada korban gigitan ular berbisa harus cepat dan tepat. Nah, tindakan pertolongan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, usahakan agar bisa ular tidak menyebar lebih lanjut ke seluruh tubuh korban. Yang kedua, ikatlah anggota badan di atas tempat yang terkena gigitan. Gunakan apa saja untuk mengikat, misalnya sabut tangan, tali sepatu, bagian dari baju, dan sebagainya. Kemudian ikatan jangan terlalu kuat dan dilepas setiap 15 menit selama 90 detik. Selanjutnya, korban tidak boleh banyak bergerak. Usahakan membidai atau mengikat anggota badan yang terkena gigitan.
Selanjutnya yaitu korban gigitan ular berbisa harus dirawat di rumah sakit untuk pengawasan dan pengelolaan pengobatan selanjutnya. Kemudian yang B, pertolongan pertama pada korban tenggelam. Pertolongan pertama pada korban tenggelam adalah suatu kegiatan untuk menolong korban tenggelam dengan tindakan yang cepat dan tepat, mengembalikan fungsi pernapasan dan mempertahankan fungsi jantung sebelum dilakukan tindakan medis lebih lanjut demi menyelamatkan nyawa korban. Nah, adapun tindakan pertolongan yang dapat dilakukan yaitu pertama, usahakan membawa korban dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Kemudian, perhatikan tanda-tanda kehidupan pada korban. Apabila tidak ada gerak pernapasan, segera mulai dengan pernapasan buatan. Hal ini dapat dilakukan di tempat yang dangkal atau di atas perahu penyelamat. Selanjutnya, tubuh korban yang terlungkup dalam air dibalik dengan cara menahan dada dan punggung korban, kemudian baru balikan tubuh korban. Selanjutnya, lakukan pernapasan dari mulut atau PDM, dari mulut ke mulut sambil membawa korban ke tepian. Selanjutnya, di darat atau tepian, pernapasan buatan dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan apabila perlu, dilanjutkan komprehensi jantung luar. Selanjutnya, selama tindakan pertolongan, tidak perlu diusahakan mengeluarkan air dari paru-paru atau lubang dengan cara membalik-balik tubuh korban. Kemudian, apabila kesadaran dan pernapasan sudah pulih, jaga jalan napas agar tetap bebas dengan meletakkan korban miring dan kepala lebih rendah. Selanjutnya, bawalah korban ke rumah sakit terdekat. Baik, demikianlah penyampaian materi kami mengenai pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Apabila terdapat kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.